Well, hola people, konnichiwa, baik again bersama Selve di channelnya Kudetek. Kalau kalian ingat sama headset di BJM 500, itu tuh salah satu headset gaming terlaris yang ada di toko ijo, mamen. Yang pernah aku pakai 2 tahunan juga lah. Terus ada Digital Alliance Titan Premium. Nah, ternyata brand EXA punya unit yang sama persis kayak di BJM 500 ataupun DA Titan Premium itu. Namanya ini EXA S900 Pro. Dan gak kalah sama di BJM 500, EXA S900 Pro ini di global termasuk headset terlaris juga. Di Amazon terjual 4.000 unit lebih. Yang versi non-pro terjual 2.800 unit lebih. Bahkan di websitenya mereka sendiri itu udah terjual 3.000 unit lebih, mamen. Jadi emang headset ini tuh bukan bagus cuma di Indonesia doang, tapi di global juga bagus juga, mamen. Kenapa bisa ada 3 headset yang sama persis tapi dari 3 brand yang berbeda? Kemungkinan sih ya 3 brand tadi beli produk OEM biar nggak usah keluarin budget buat research and development, men. Soalnya kan most mereka ada juga yang mirip, deh. Selain yang EXA S900 Pro White Edition ini, mereka juga punya yang Black Edition juga kok. Jadi santai aja, warnanya bisa kalian pilih-pilih. Tapi nggak cuma itu aja, bre. EXA juga punya EXA S900 BT dengan konektivitas wireless yang DBA ataupun Digital Alliance nggak punya. Kira-kira bagus nggak sih ya kedua produk ini? Langsung aja kali ya kita bahas. Pertama kita ngomongin soal packagingnya. EXA tuh selalu tampil dengan dominasi ungu yang udah jadi ciri khasnya mereka, bre. Box punya EXA S900 BT kelihatan lebih tinggi dan pakai layout dual karton. Di boxnya S900 BT juga jelas mengedepankan fitur wireless dengan menampilkan unit dangle-nya. Sedangkan buat box dari unit EXA S900 Pro White Edition menampilkan produk yang terlihat elegan karena warnanya putih. Kalau isi paket pembeliannya EXA S900 BT ada unit headset yang tersimpan di dalam pouch yang ekstra lembut dengan emboss EXA berwarna ungu. Perintilan lain tersimpan di box putih ini yang isinya tuh mulai dari 2 kabel. Pertama kabel audio jack 3.5mm to jack 3.5mm dan kabel kedua tuh buat urusan isi daya dengan interface USB Type A to USB Type C. Tapi buat isi daya doang, nggak bisa buat interface. Terus ada WinForm sama USB dongle dan terakhir ada 2 dokumen, bre. Nah, sedangkan buat isi paket pembelian dari S900 Pro mirip-mirip aja sih ya. Unit headset ada di dalam pouch juga. Tapi perintilannya tersimpan di wadah plastik, bukan box kayak di EXA S900 BT ini. Perintilannya terdiri dari 3 kabel. Ada kabel audio jack 3.5mm to USB Type C, terus ada kabel USB Type A to USB Type C, dan terakhir kabel splitter. Terus masih ada unit mikrofon lengkap sama WinForm-nya dan 2 dokumen lagi, bre. Sekarang kita ngebahas desainnya kali ya. Kedua headset ini pakai bahasa desain yang identik alias mirip satu sama lain. Sama-sama pakai single headband berbahan metal yang dikasih padding yang sangat empuk, mamen. Bagian atas kepala nggak akan berasa keteken nih, kecuali kalau antum jadi sales gitu ya. Udah pasti keteken ya sama bagian kepalanya. Nggak cuma atasannya doang sih. Di sisi atas headband ini ada emboss branding EXA yang samar-samar, nggak terlalu ke show off kok. Ini Ocha nih suka nih yang minimalis begini. Oh ya, buat unit yang S900 BT saat ini cuma ada yang warna hitam doang, bre. Sedangkan yang S900 Pro selain yang warna putih ada juga yang warna hitam. Buat yang edisi putih nggak sepenuhnya putih kok, tapi di mixing sama warna abu muda yang klop banget sama putihnya. Finishing abu mudanya bisa kita lihat ada di bagian padding headband, terus di antara sambungan headband sama ear cups yang adjustable ini. Terus di housing ear cups yang ngebentuk mesh ini dan juga di bagian ear pads-nya. Buat detail logo EXA yang ada di tengah housing ear cups, kalau di unit EXA S900 Pro White Edition bakal nyala LED warna biru. Tapi yang di EXA S900 BT bakal nyala warna merah yang bisa dinonaktifkan dengan menahan tombol switch mikrofon selama 2 detik. Jadi ya kalau kalian nggak suka LED-nya bisa dimatiin kok. Housing ear cups antara kedua unit ini beda-beda, bre. Buat EXA S900 Pro yang ear cups kanan kosongan aja. Semuanya tuh ngumpul di kiri, meliputi volume wheel, switch buat mute mikrofon, switch buat LED, terus ada port USB Type-C buat koneksinya, dan port jack 3.5mm khusus buat mikrofonnya. Kalau di unit EXA S900 BT ini, di ear cups kanan ada port USB Type-C sendirian buat urusan ngecharge, jadi nggak bisa buat urusan konektivitas. Sisanya agak mirip ya, bre. Terdiri dari volume wheel, switch buat mute mikrofon, tapi di unit ini malah feelingnya kurang enak, karena flat gitu aja. Terus ada tombol power yang feel clickingnya sama aja kayak
kayak switch mikrofon tadi. Terus ada port jack 3.5mm buat koneksi via kabel, dan terakhir ada mikrofon yang retractable. Nah, beda nih sama unit EXA S900 Pro yang mikrofonnya tuh detachable atau bisa dilepas pasang. Kalau di S900 BT itu lebih praktis karena nggak perlu dilepas pasang. Tahu sendiri kan ya, orang kita kalau urusan perintilan tuh suka banget lupa, suka banget hilang gitu loh. Jangankan perintilan, janji kampanye aja sering kelupaan. Jadi lebih enak ini sih, tinggal ditarik dorong aja mikrofonnya, lebih simple lah. BTW bre, mikrofon di kedua unit headset ini sama-sama pakai polar pattern cardioid yang cuma fokus nangkap suara dari depan driver mikrofonnya aja nih. Selain itu, keduanya juga dilengkapi fitur environment noise cancelling buat dapetin kualitas suara yang lebih jernih. Buat kualitas mikrofonnya antara kedua unit headset ini bisa kalian dengerin langsung kali ya. Ini deh bre, untuk kualitas mikrofon menggunakan EXA S900 Pro pakai konektivitas kabel ya dari USB Type A ke USB Type C di PC di volume level 90%. Karena tadi dicoba di 100% itu kegedean gitu ya. Jadi gimana menurut kalian? Ini dia untuk kualitasnya. Next, ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya EXA S900 Pro pakai konektivitas kabel jack 3.5mm tapi di iPhone pakai splitter dari Lightning ke jack. Karena kalau di PC nggak tahu kenapa jelek banget ya. Mungkin emang port motherboard PC ku emang jelek aja gitu loh. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya EXA S900 BT yang versi wireless pakai konektivitas dongle 2.4 GHz-nya dalam keadaan volume level mikrofonnya itu di 100%. Gimana menurut kalian? Next, ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya EXA S900 BT pakai konektivitas Bluetooth di PC. Kebetulan PC ku ini ada konektivitas Bluetooth 5.0 bre. Dan untuk volume levelnya di 100% juga. Gimana menurut kalian? Dan ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya EXA S900 BT pakai konektivitas Bluetooth di iPhone. Gimana menurut kalian? Dan ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya EXA S900 BT pakai konektivitas dongle tapi ngetesnya di Android tuh dongle Type-C-nya. Gimana menurut kalian? Next, ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya EXA S900 BT tapi pakai konektivitas kabel jack 3.5mm tapi ngetesnya di iPhone pakai splitter dari Lightning ke jack 3.5mm. Karena tadi pas tes di PC pakai kabel itu hasilnya jelek banget lah. Dan untuk kualitas perekamannya ya kira-kira kayak gini. Yap, udah jelas kualitas mikrofon paling bagus ya EXA S900 Pro ini yang pakai kabel. Mau itu dites di PC atau di iPhone, kualitasnya sama-sama bagus kan, kalian dengerin sendiri tadi. Kalau kualitas mikrofonnya pakai koneksi wireless kayak EXA S900 BT ini, pasti mikrofonnya tuh kualitasnya agak robotik gitu suaranya. Ya dikarenakan ada proses convert atau kompres audio gitu bre. Gak kayak mikrofon kabel yang transfer datanya tuh langsung lewat kabel tanpa adanya kompresi audio. Nah, sedikit kita ngebahas bagian earpads-nya. Buat memory foam lembut banget dan juga tebel banget bre. Lebih dari 2 cm nih ketebalannya. Dari dulu emang demen banget sama pads yang dipakai ini bre. Di kedua unit review ini sama-sama pakai bahan kulit sintetis buat cover foamnya ini. Sepengalamanku sih ya kurang nyaman dipakai buat jangka waktu lama, apalagi di ruangan lembab ataupun ruangan kalian tuh nggak pakai AC. Jadi disarankan sih kalau ya padsnya pakai kulit sintetis ya pakai AC lah ya, biar nggak panas telinganya, biar nggak keringetan. Tapi tenang aja bre, earpadsnya ini detachable kok, bisa dilepas pasang. Kalian juga bisa pilih-pilih 29 jenis earpads yang berbeda, beda warna, beda bahan, dan tentunya beda harga. Jadi sesuaikan aja sama selera kalian sama budgetnya juga ya. Jadi ya kalau kalian nggak pakai AC ya cari bahan yang nggak panas di telinga gitu loh. Oke, sekarang kita lanjut buat fitur dan konektivitasnya. Buat unit yang EXA S900 Pro ini murni cuma via kabel doang, tapi kompatibilitasnya luas juga kok. Yang pasti bisa di laptop atau PC yang punya port USB Type A. Kalau misal lagi pakai kabel dengan interface USB Type A to USB Type C bre, otomatis bakal ngaktifin fitur DAC 7.1 Virtual Surround buat ngedapetin suara experience yang lebih ya menggembirakan gitu loh, menyenangkan gitu loh. Fitur tadi tuh bisa kalian otak-atik via software yang tersedia buat unit EXA S900 Pro ini. Tapi kalau misalkan port USB kalian full, bisa pakai kabel yang satunya lagi. Kalau di laptop pakai yang single jack combo audio aja. Tapi kalau di PC kalian bisa pakai kabel splitter buat separasi atau misahin antara audio in dan mikrofonnya. Dan yang pasti headset ini kompatibel juga sama HP dan juga konsol yang punya port jack 3.5mm. Jadi ya tenang aja lah. Sekarang kita beralih ke EXA S900 BT. Soal kompatibilitasnya tentu ya 11-12 sama unit EXA S900 Pro yang tadi ya, yang kompatibel
kompatibel dengan PC, laptop, smartphone, dan juga konsol. Tapi bre, di unit Exa S900BT ini lebih fleksibel, lebih luas karena punya triple connection. Pertama tentu aja via kabel, tapi di sini cuma bisa pakai kabel audio jack 3.5 mm, bukan yang interface USB. Ada sih port Type-C, tapi cuma bisa buat charging doang, bukan buat konektivitas. Jadi fitur DAC 7.1 Virtual Surround absen di produk Exa S900BT ini. Sedangkan kalau mode wireless ada dua opsi bre. Pertama pakai koneksi Bluetooth versi 5.0, dan kedua tuh pakai koneksi via dongle 2.4 GHz yang bisa kasih ultra low latency up to 20 millisecond lewat mode gaming dengan cara tekan 2 kali tombol switch mikrofon ini. Selain mode gaming, ternyata ada juga mode musik dan juga mode movie buat dengerin musik atau buat nonton film gitulah. Oke, sedikit fokus ke dongle-nya ini bre. Ini tuh unik karena bentuknya fleksibel. Bisa pakai interface USB Type A dan bisa juga pakai interface USB Type C. Terus di setiap opsi interface, dongle-nya ini dikasih detailing berupa emboss branding Exa. Jadi nggak bakal ketuker sama dongle dari produk lain. Kalau misalkan HP kalian udah Type C nih kayak iPhone 15 series, bisa pakai dongle-nya langsung tanpa adanya latency yang besar gitu loh. Dan soal baterai, karena ini tuh wireless, unit Exa S900BT ini ditenagai baterai berkapasitas 1000 mAh dan diklaim punya baterai lifetime up to 50 jam dengan waktu pengisian daya sekitar 2 jam aja. Karena udah support teknologi fast charging. Biasanya sih buat headset wireless tuh cuma dikasih 600 sampai 700 mAh, tapi kalau ini tuh dikasih 1000 mAh bre. Dari tadi kedua headset ini ditopang sama headset stand dari Exa juga nih yang RGB, yaitu Exa W1. Kalau lihat sekilas ini mirip banget sama headset standnya Anaconda Message Luminet. Kayaknya emang cuma rebranding doang sih ya. Build dari standnya 100% metal bre, tapi buat base-nya didominasi plastik dengan alas dari rubber. Ada detailing berupa LED strip yang ngitarin base dari stand-nya ini yang bisa kita pilih-pilih nyala LED-nya lewat touch control di area kiri. Ini kayak ada sidik jarinya ini, bisa kita tekan-tekan buat ganti warna. Jadi ya menarik lah gitu loh. Sedangkan area kanan tuh cuma ada emboss branding aja. Di area belakang ada port USB Type-C sebagai power headset stand ini. Jadi selain sebagai stand headset, bisa juga sebagai USB dan audio hub. Karena punya 2 buah port USB 2.0 dan 3 buah port jack audio 3.5 mm. Masing-masing buat combo audio, terus buat headphone, dan buat mikrofon. Ikonnya jelas kok ya, jadi nggak akan ketuker atau keliru gitu loh. Akhirnya, terakhir kita akan ngebahas soal sound quality-nya dari kedua headsetnya Exa ini ya. Pertama di Exa S900 Pro, kita tes di PC atau laptop pakai interface USB Type A to Type C, dan di HP iPhone atau Android pakai splitter Lightning to jack 3.5 mm. Ternyata kualitas audionya sama aja, gak ada perubahan. Di volume level 100% pun masih nyaman di telinga bre. Treble-nya nggak nusuk di telinga ya, frekuensi low atau bass-nya juga agak deep gitu loh, tapi nggak over. Mid-nya agak sedikit mundur, tapi masih clear vokalnya. Overall sih aku pribadi suka sama kualitas audionya Exa S900 yang versi Pro. Bukan cuma dipakai buat gaming doang, ternyata buat dengerin musik juga oke. Kadang ada headset gaming yang enak dipakai buat gaming, tapi pas buat dengerin musik kurang enak bre. Tapi Exa S900 Pro ini enak buat musikan, enak juga buat gaming. Bass-nya deep, mid-nya clear, treble-nya ya cukup lah ya buat dengerin lagu pop, jazz, atau EDM sekalipun masih enak-enak aja gitu loh. Tapi bre, beda sama yang Exa S900BT ini yang wireless nih. Kalau kualitas audionya Exa S900BT pakai konektivitas dongle 2.4 GHz ataupun Bluetooth di iPhone atau Android, entah kenapa tuh treble-nya agak di boosting dikit ya. Treble-nya tuh agak tinggi dikit gitu loh. Mid-nya juga bikin tinggi juga gitu loh. Bikin suara vokal cewek atau cowok kayak itu pedes di telinga gitu loh. Bikin frekuensi low-nya agak ketutup dan bikin bass-nya ya berasa biasa aja gitu. Berasa treble dan mid-nya lebih dominan. Tapi justru yang Exa S900BT ini lebih peka buat gaming kompetitif. Cuma ya bikin capek di telinga karena treble-nya agak nusuk ya saya. Jadi kita langsung masuk aja ke kesimpulan. Aku pribadi enjoy sama Exa yang 900 Pro nih, yang warna putih. Dari dulu emang demen aja sama nih headset ya. Walau koneksinya nggak wireless dan nggak selengkap yang versi S900BT, cuma terbatas di koneksi kabel USB Type A to Type C dan jack 3.5 mm, tapi aku pribadi suka aja gitu loh. Dari mulai sound quality-nya, kualitas mikrofonnya, dan tingkat kenyamanannya udah pas banget dah. Nah, soal Exa S900BT ini emang lebih ngejar ke mobilitas dan konektivitasnya bre. Buat kegiatan di luar ruangan atau di outdoor ini sangat amat membantu. Ya gimana enggak cuy, koneksinya super lengkap daripada yang S900 Pro. Koneksi wireless Bluetooth-nya ada, bisa dipakai di device manapun yang punya konektivitas Bluetooth. Dongle 2.4 GHz-nya juga bisa dipakai di device mana aja, asalkan ada port USB Type A ataupun Type C. Sangat fleksibel. Di Android, di iPhone yang punya Type C juga bisa dipakai. Kalau mau pakai kabel bisa juga. Kalau misalkan nih baterainya habis, ada kabel jack 3.5 mm yang bisa dipasang di device manapun asal ada port jack 3.5 mm-nya. Jadi emang se-fleksibel itu. Ya sebenarnya Exa S900BT ini ya
versi koneksinya yang lebih lengkap daripada Exa S900 Pro ini. Dan soal harga juga beda sih ya. Exa S900 Pro yang kabel untuk harga versi globalnya tuh sekitar $49 atau harga di website mereka tuh sekitar $49. Kalau dirupiahin sekitar 700 ribuan lah. Tapi ternyata kalau di Indonesia ada yang jual nih yang Exa S900 Pro itu di kisaran 400 sampai 500 ribuan lah. Dan udah lumayan banyak yang beli juga. Sedangkan untuk Exa yang S900BT di web resminya mereka tuh harganya sekitar $69. Atau kalau dirupiahin tuh sekitar 1 juta pas lah ya. Dan ternyata Exa ngasih diskon ke kalian, ngasih promo diskon potongan harga semacamnya lah. Jadi kalau misalkan kalian beli headset ini, Exa S900 Pro ataupun Exa S900BT di website mereka, itu kalian bakal dapat potongan harga atau diskon 20%. Jadi kalau misalkan harganya tadi yang sejuta pas, diskon 20% berarti jadi 800 ribuan gitu lah. Kalau yang beli yang versi S900 yang BT, yang wireless ini. Jadi ya lumayan lah ya kan ya. Dan ya sekarang tergantung dari kalian sih ya. Kalau misalkan kalian itu jarang pergi keluar rumah, jarang berkegiatan di outdoor atau di luar rumah, aku rasa sih ambil yang versi kabel yang Exa S900 Pro ini udah lebih dari cukup. Koneksinya juga udah cukup lengkap lah ya. Dan ya kalau kalian nggak sering-sering keluar juga, ini udah bagus banget kok. Kualitas mikrofonnya apalagi bagus banget. Dan kalau misalkan kalian ini sering kegiatan di luar ya kan, sering olahraga di outdoor kayak jogging di outdoor gitu kan, sering traveling gitu, naik pesawat, naik bus, naik kereta yang lama, barulah kalian melirik Exa S900BT yang versi wirelessnya ini. Karena wirelessnya super lengkap, Bluetooth ada, dongle 2.4 GHz-nya ada, kabelnya juga ada. Jadi ya ini cocok buat dipakai kegiatan outdoor di luar ruangan gitu, buat traveling, buat olahraga, ini cocok banget. Jadi ya tergantung dari kalian lah. Kalau aku pribadi sih karena aku jarang keluar rumah, jadi aku milih yang S900 Pro ini. Ya cobalah diskusi di kolom komentar gimana menurut kalian mengenai kedua headset Exa ini, itu Exa S900 Pro dan Exa S900BT ini. Mana pilihan kalian? Tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Levian, selalu di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.